Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk terus mempelajari ilmu nahwu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Salasa wa Adillatuha di PDF halaman ke-34. Baik. Langsung saja Anda bacakan kitabnya, Anda terjemahkan lalu Anda i'rab. Ats-tsalisatu anna man ata'a rasulah wa wahhadallahu. Yang ketiga adalah sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Tidak boleh baginya mendukung atau berloyalitas dengan orang-orang yang atau dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, sekalipun dia adalah keluarga terdekat kita. I'rab ats-tsalisatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Anna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'alal fathi. Man ismu syartin mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin ismu annah. Jadi man itu dia sebagai isimnya annah gitu ya. Ata'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wa fa'ilun dhamirun mustatirun zawazan takdiruhu wa ya'udhu 'ala man. Jadi failnya adalah dhamir mustatir huwa, kembalinya ya'udhu itu kembali kepada man. Ar-rasulah maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa atau al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Wahada fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun zawazan takdiruhu huwa ya'udu 'ala man. Lafzul jalalah Allah Allah i'rab lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi wawu di sini dia menghubungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jadi wahada itu maktufnya ke ata'ah gitu ya. Terus pertanyaannya tadi ats-tsalisatu ya sebagai mubtada. Nah, khobarnya mana? Khobarnya itu adalah keseluruhan dari jumlah anna man ata'a rasulah wa wahadallaha. Nah, itu khobarnya untuk ats-tsalisatu gitu ya. Baik. Terus tadi man itu kan sebagai isimnya anna gitu ya. Nah, pertanyaannya khobarnya annanya mana? Nah, kan terjemahannya sesungguhnya barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, nah, gitu ya. Berarti khobar itu sesuatu makna yang menyempurnakan mubtada, gitu ya. Jadi dalam kalimat pertama, barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, nah, di situ kan belum ada penjelasan atau penyempurna makna mubtada, maknanya man kan ya. Nah, berarti khobarnya anna itu kalimat di bawahnya. La yajuzu lahu muwalatu man. Itu khobarnya untuk khobarnya anna ya, gitu ya. Jadi khobarnya anna itu
la yajuzu sampai wa rasulahu gitu ya. Itu kabarnya anna. La ana i'rab la harfu nafyin mabniun 'ala sukun. Yajuzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa la atau lam harfu jarrin mabniun 'ala sukun apa 'ala al-fathi hu dhamirun hu atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin ismun majrurun. Mubalatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Jadi mubalatu itu fa'ilnya dari yajuzu ya. Apa sih yang tidak boleh kan itu ya? Loyalitas ya. Loyalitas itu tidak boleh atau mendukung tidak boleh. Jadi untuk la yajuzu itu fa'ilnya itu muwalatu. Nah, muwalatu di sini juga dimudhafkan ke man, mendukung orang yang gitu ya, mendukung atau mendukung siapa saja. Boleh siapa saja, boleh orang-orang yang gitu ya. Jadi muwalatu itu dimudhafkan ke man. Nah, bagaimana cara mengi'rab man? Man ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu. Jadi bedanya man yang pertama dengan man yang kedua. Kalau man tadi kan barang siapa ya, itu yaitu i'rab isim syarat. Kalau iman yang kedua itu i'rab isim mausul ya sebagai mudhafun ilaih gitu ya. Hatta fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ya'udu ala man ya gitu ya. Lafzul jalalah Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih. Wa atau al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi rasulah ma'tufun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Wa itu harfu atfin mabniun 'ala al-fathi. Law harfu syartin ghairu jasimin. Jadi huruf syarat selain huruf-huruf penjasem ya. Jadi dia itu law itu kayak man. Man kan kadang walaupun gitu ya atau sekalipun dia itu huruf syarat tapi dia tidak punya amalan untuk menjasemkannya. Jangan i'rab law itu harfu syartin wa ghairu jasimin. Jadi selain huruf jasim penjasem gitu ya. Nah, kana fi'lun madin nahis mabniun 'ala al-fathi. Untuk karena di sini karena dia fi'il nakis jadi tidak memiliki fa'il ya. Nah, akroba akroba itu khobar kana ya teman-teman. Akroba ya termasuk isim taftil artinya apa ya? Artinya paling ya, paling keluarga yang terdekat atau paling dekat gitu ya. Nah, akroba khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf qaribin
mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, tadi kan akroba sebagai khobar ya, koribin sebagai mudhafun ilaih. Pertanyaannya, isimnya kana itu mana? Isimnya kana itu dhamir mustatir huwa ya. Jadi huwa itu bukan fa'il dari kana tapi isim kana ya. Isimnya kana. Jadi kana itu nggak punya fa'il ya, teman-teman gitu. Baik, lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah yang Maha Tinggi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Jadi saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Anak cukupkan di sini dulu ya, anak irob. Wad dalilu al-wawu harfu ibtida'in atau isti'nafin ya. Boleh ibtida, boleh istinaf, atau itu huruf permulaan ya. Permulaan mabniun alal fathih. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Atau al-ha'u dhamirun mustasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala fathi muqaddari. Jadi ta'ala ini dia mabni dengan fathah yang muqaddara ya, karena diakhiri huruf alif. Wal fa'ilu dhamirun muttasilun zawazan taqdiru huwa ya'udu 'ala Allah. Jadi dhamirnya adalah huwa, kembalinya ke Allah ya. La harfu nafyin mabniun 'ala sukun. Tajidu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi fa'ilnya itu adalah dhamir yang wajib, takdirnya adalah anta. Qauman maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun wal fa'ilu wal wawu fa'ilun marfu'un wa alamatu agak lupa lah. Karena ana ulangi ya. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi fi'il mudhari' marfu' tandanya dengan menyebutkan huruf nun ya. Wal wawunya itu di i'rab fa'ilun dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Jadi wawunya itu adalah fa'il. Bi atau al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala kasri Abdul Jalala Allah
ismu majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wawu atau al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Al-yaumi maktufun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi al-yaumi itu maktufnya ke lafzul jalalah Allah. Al-akhiri na'tun na'tun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Di akhir itu naatnya al-yaum. Yuwadduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun, adanya dengan menyebutkan huruf nun. Wal wawu dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya juga wawu ya, seperti yang yu'minuna, yuwadduna. Man, nah ini man. Ismu mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kenapa man kok disebut maf'ulun bih? Teman-teman bisa pahami maknanya ya. Saling berkasih sayang dengan orang yang, ya, dengan orang yang. Nah, berarti kan ismu mausul di sini, man di sini sebagai maf'ulun bih ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hadda fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun muttasilun wal fa'ilu dhamirun mustatirun zawazan takdiruhu wa ya'udu 'ala man. Lafzul jalalah Allah maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathhatun dhahiratun fi akhirih. Wa rasulahu al-wawunya di sini al-wawu harfu atfin mabniyun 'alal fathih. Rasulah ma'tufun wa alamatu nasbihi fathhatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafu atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ana lanjutkan untuk membacanya. Jadi nanti teman-teman apabila penjelasan Ana ini kurang jelas atau mungkin Ana salah ucap ya, teman-teman bisa tanyakan kembali ya, dan bisa teman-teman komplain ke Ana, Mas ini kok antum salah ucap, nggak apa-apa. Kadang Ana itu antara pikiran dan ucapan itu kurang sinkron gitu ya. Jadi nanti ya, barangkali ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan. Kita lanjutkan untuk membaca kitabnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kerabat-kerabat mereka. Baik, anak Arab dulu ya. Wa atau al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Lau harfu syartin wa jazimin mabniun 'ala sukun. Kanu fi'lun madin nahis mabniun 'ala dhammi. Wawu di sini al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi karena itu tidak memiliki fa'il, namun dia ada isimnya ya. Jadi wawu di sini bukan fa'il tapi isimnya kana. Ya teman-teman, karena dia kana itu kana bukan isimnya kana, ismu kanunya. Anak ulangi, wawu di sini
Dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kanu. Kan kana ya. Karena kan ini bentuk jamak ya. Kanu, ismu kanu. Aba'ah khabaru kanu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih au harfu atfin mabniun ala sukun. Abna'ah ma'tufun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih au harfu atfin mabniun ala sukun. Ikhwana ma'tufun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih au harfu atfin mabniun ala sukun. Ashirata ma'tufun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi kata abna'ah, ikhwanah, ashirata itu maktufnya ke aba'ah. Jadi maktuf ke salah satu ya. Gitu ya. Jadi yang bukan maktuf ke kalimat sebelumnya, tapi maktuf ke kalimat yang asalnya itu mana? Asalnya kan dia aba'ah ya, aba'an sebagai maf'ulun bih ya. Afan, bukan sebagai maf'ulun bih, sebagai khobarnya kana ya. Makanya dia diharokati dengan fathah mansub ya, khobarnya kana kan hukumnya mansub. Makanya dia ketika ada abna'ah, ikhwana atau ashirata itu dia maktufnya ke abna'ah. Nah, lanjutkan untuk membaca kitabnya. Ulaika kataba fi qulubihi apa? Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin minhu. Nah, jadi mereka irab ya. Apa? Mereka itu ulaika ya, ulaika mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan, atau mereka itu adalah Allah yang telah Allah tuliskan. Ulangi lagi, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tuliskan iman di dalam hati-hati mereka. Dan menguatkan mereka biruhin minhu, dengan pertolongan darinya. Nah, ruh di sini diterjemahkan pertolongannya, pertolongan darinya, maksudnya itu pertolongan dari Allah ya. Nah, kataba di sini ada ulaika kataba. Nah, kataba di sini bukan kobarnya dari ulaika. Maksudnya gini, ulaika kan bentuk jamaan ya, ulaika. Nah, kenapa kok khobarnya kataba di sini sebagai khobar, tapi kok kenapa kok dia mufrad? Kataba kan mufrad ya. Kenapa kok nggak katabu gitu ya? Karena teman-teman pahami terjemahannya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah
tuliskan atau Allah tanamkan ya dalam hati mereka sebuah keimanan. Jadi yang menanamkan keimanan siapa? Kan bukan mereka, tapi Allah kan ya. Biasanya kita kan kalau di kelas pemula, kalau ada khobar kan biasanya failnya itu kembali ke mubtada sebelumnya ya. Nah ini beda ini teman-teman. Kembali ke lafzul jalalah Allah. Jadi kata ba itu kita i'rab berarti nanti fil mati failnya adalah dhamir huwa kembali ke lafzul jalalah Allah ya. Uh, anak i'rab dulu ya teman-teman. Nah, ulaika ulai ismu isyaratin mabniun ala ismu isyaratin mabniun al kasri fi mahalli raf'in mubtada. Jadi gini teman-teman. Kita biasanya kan kalau menyebut isim musyarah kan lengkap ya ulaika. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mempelajari lebih dalam lagi untuk isim isyarah itu ada huruf kitab. Huruf kitab itu huruf apa ya? Kayak domir gitu. Jadi gini. Misal ana nunjuk buku ya. Buku kan mufrad. Hada kitabun. Biasanya gitu ya. Atau zalika kitabun. Nah, zalika sebenarnya itu ka itu huruf kitab itu menyesuaikan dengan siapa kita mengajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu banyak, misal ana nunjuk sebuah buku zalika kitabun. Itu untuk yang diajak bicara itu cuma satu orang. Tapi kalau yang diajak bicara itu banyak, kita bilangnya zalikum kitabun. Nah, gitu ya. Jadi itu bahasa yang paling fasih ya. Bahasa yang paling fasih dalam bahasa Arab. Jadi huruf kitabnya itu menyesuaikan dengan siapa, dengan jumlah orang yang diajak bicara ya. Makanya di sini untuk ulaika itu bisa ulaikunna, ulaikum bisa. Ulaika. Nah, ulaika di sini yang diajak bicara itu uh, satu orang kan gitu kan. Dia juga bisa ulaikum, ulaikunna, tergantung dengan siapa yang diajak bicara. Makanya kalau kita mengi'rab ulaika itu berhenti sampai ulai. Hanya nanti di i'rab sendiri gitu ya teman-teman. Ulai ismu isyaratin mabniun ala kasri fi mahalli raf'in mubtadaun kaf atau al-kanya itu harfu kitab mabniun ala fatih tadi jadi disendirikan. Tapi teman-teman kalau istilah pusing bingung ya sudah habis anggap aja ini satu rangkaian aja ya. Jadi tidak usah dianggap pusing. Tapi jika teman-teman ingin memperdalami isim syarah, Anda punya PDF-nya dari Ustadz Abu Kunaisa Nadawa itu. Nah, di situ ada penjelasan masalah isim syarah. Kalau ingin mempelajari lebih mendalam lagi ya. Bagi teman-teman yang mampu untuk mendalami isim syarah bisa hubungi Anda nantinya. Anda kasih PDF-nya ya. Baik. Nah, Anda lanjutkan. Jadi ulai itu mubtada'nya kayaknya kafnya itu huruf kitab. Nah, itu bisa berubah tergantung dengan siapa yang kita ajak bicara. Bisa ka, bisa kum, bisa kunna, bisa ki, ulaiki gitu ya. Kalau dia yang diajak bicara itu uh, satu orang perempuan gitu ya. Baik. Nanti jika kurang jelas kalau teman-teman ingin mempelajari misi Arab bisa diskusikan aja ya. Baik. Kata bah fi'lun madin mabniun al fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun zawazan takdiruhu huwa ya'udu ala Allah. Jadi kembalinya ke Allah ya, bukan kembali ke ulaika. Karena yang menulis keimanan itu kan atau menetapkan keimanan itu kan Allah ya. Fi harfun jarin mabniun alal kasri. Ulubi
ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Himu atau him dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nanti ada keterangannya gini teman-teman. Diharokati dhammah karena bertemunya dengan dua sukun. Nah, jadi kalau di i'rab basara itu ada keterangannya. Kenapa kok dia diharokati dhammah? Bihimul imana. Jadi bukan bihim ya. Karena untuk menghindari dua sukun ya. Al-imana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Terus khobarnya mana? Khobarnya ulaika, jumlah fi'liyatun min kataba fi qulubihim mul imana. Jadi khobarnya ulaika itu kataba fi qulubihimul imana. Gitu ya. Khobarnya jumlah fi'liyah. Untuk menjelaskan ulaika. Jadi khobar itu menjelaskan makna mubtada. Jadi sampai mana? Wa atau al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Ayyada fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun zawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Jadi kembalinya fa'ilnya itu dhamir huwa kembali ke Allah. Lafzu jalalah ya'udu 'ala Allah gitu ya. Dhamirun mustatirun wujuban takdir dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi hum itu sebagai maf'ulun bih. Dan jumlah fi'liyah ayyadahum dia ma'tuf ya, ma'tuf ke kata apa ya. Al-ba'u atau bi ruhin. Bi-nya itu harfun jari mabniun ala al-kasri. Ruhin ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih min harfu jarrin mabniun ala sukun. Hu atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin ismun majrurun gitu ya. Anda lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan dia Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Anak i'rab wa atau al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathih. Yudkhilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun zawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Jadi artinya adalah Allah ya. Huwa kembali ke Allah ya. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal ya. Jannatin
Nah, ini tuh maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun kasratun dhahiratun niyabatan anil fathati di annahu jam'u muannatsin salimin. Jadi maf'ulun bih tandanya dengan kasrah di akhirnya mengganti dari fathah karena dia jamak muannats salim ya. Jadi jamak muannats salim itu tidak ada yang berharakat fathah ya. Yang dia di sini kan mansub sebagai maf'ulun bih tsani. Namun dia diharakati kasrah karena dia jamak muannats salim ya teman-teman ya. Tajri fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Karena alif tidak menerima harokatnya, makanya untuk tandanya dengan dhammah muqaddarah. Ya. Baik. Nah, di sini jangan keburu-buru menyebut failnya ya. Teman-teman cari-cari dulu di kata selanjutnya adakah failnya. Kalau ada failnya yang nampak tidak perlu dikatakan misal tadi fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun afan dhammatun muqaddaratun fi akhirih wal fa'ilu. Nah, jangan kayak gitu karena di sini ada failnya. Failnya adalah anharu. Nah, anharu kan dia jamak taksir tidak berakal ya, anharu. Nah, muradnya nahrun. Makanya di sini untuk fi'il mudhari'nya menggunakan bentuk muannas ya, tajri bukan ya jari ya. Ya. Baik. Min harfun jarin mabniun ala sukun tahti. Nah, tahti itu kalau dia itu tahta i'rab maf'ulun bih. Tapi kalau dia itu didahului huruf jar min, cara mengirobnya tetap sebagai ismun majrurun ya. Ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun. Jadi ada zorof itu yang dia itu bisa diirob maf'ulun bih, juga bisa diirob selain maf'ulun bih. Nah, namanya zorof mutasorif ya. Nanti di mulakhos itu ada insyaallah ya. Nah, tahti ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun. Akhirihi wa huwa mudhaf. Ha dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al al anharu. Nah, di sini fa'il untuk tajri ya. Makanya tadi Anda bilang jangan keburu-buru jangan keburu-buru bilang fa'ilnya dhamir mustatir ya. Teman-teman cari dulu fa'ilnya. Ada nggak fa'il yang nampak nih? Nah, gitu ya. Al al anharu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Khalidina halun mansubun wa alamatu nasbihi ya al ya'u. Jadi apa namanya ulang ya? Khalidina halun mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u. Jadi tandanya itu dengan ya karena dia termasuk jamak mudzakkar salim ya. Niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nun, nanti di situ ada nunnya ya. Khalidina, nunnya itu bisa diirob juga teman-teman. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Jadi nunnya itu adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Misal dia kalau mufrad kan khalidan, khalidan. Makanya di sini kan dia bentuk jamak mudzakkar salim, tandanya dengan ya. Nah, nunnya itu pengganti dari tanwin gitu maksudnya pada isim mufrad. Kalau di bahasa Arab itu gitu ya, panjang. Bahasanya panjang. Ini kalau teman-teman dulu mengirob dalam bahasa Indonesia kan biasanya cukup hal mansub ya gitu ya teman-teman. Kalau di bahasa Arab itu panjang. Halun mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Ya badan
anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Ya. Sebenarnya anak pengen sih ngajari teman-teman mengirab dalam bahasa Arab, cuman ya atau nih teman-teman senang apa enggak, anak-anak kurang paham ya. Nanti khawatirnya anak kasih tugas ada yang keberatan, ada yang gini, ya udahlah nggak usah. Baik, anak lanjutkan ya. Fi harfun jari mabniun ala ala sukun. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun. Ya. Anak lanjutkan untuk membaca kitabnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengannya atau senang dengannya. Jadi gitu ya. Al-i'rab radhiya ini kurang titik ya teman-teman. Radhiya kurang titik. Fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Lafzul jalala Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratun ya an harfun jarin mabniun 'ala sukun fi mahalli harfun jarin mabniun 'ala sukun gitu toh. Hum dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun wa harfun atfin mabniun 'ala fathih. Radu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wal wawu dhamir mutasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya radu itu ya huruf wawunya ya teman-teman. Insyaallah teman-teman sudah paham ya. Dan jumlah fi'liyah radu itu maktubnya ke radiyah. An harfun jarin mabniun 'ala sukun hu atau al-ha'u dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin ismun majrurun gitu ya. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihuna. Nah, gitu. Mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah atau golongan Allah itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulai ismun syaratin mabniun ala alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, kayak tadi ya, ngirapnya ulaika kalau dalam bahasa Arab dipisah ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemula itu disambung. Tapi ya kalau teman-teman susah memahami ya sudah disambung saja, enggak apa-apa sih. Kalau ingin lebih dalam lagi dipisah ya. Ulai stop di sini, kafnya nanti di Arab sendiri ya. Ulai. Nah, terus huruf kafnya itu harfu kitab mabniun 'ala fathih. Kafnya itu bisa berubah nanti tergantung lawan bicara kita, bisa ka, bisa ki, bisa kum, bisa kunna, itu namanya huruf kitab. Nanti kasih PDF-nya jika teman-teman mau nanti insyaallah. Nah, jadi ulaika itu sebagai mubtada ya teman-teman. Hizbullahi hizbu khabarun mubtada'un khabarun mubtada'in atau khabarun gitu aja enggak apa-apa. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Lafzul jalala Allah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ala ini dia itu bukan sendirilah sendiri ya, tapi ala itu satu kesatuan, yaitu dia itu huruf istiftah wa tanbih. Jadi huruf istiftah itu
Ya sama kayak anu sih istiqnaf ya, permulaan atau huruf dan huruf tanbih atau huruf perhatian. Terjemahnya kan ketahuilah ya, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Ketahuilah. Nah, ngirupnya gimana? Ala harfu istiftahin wa tanbihin mabniun al sukun ya. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi. Hizbah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalah majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Hum atau humul dhamirun muttasilun hum atau humul dhamirun munfasil bukan muttasil lah. Dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu innah. Jadi hum itu dia dia afan khobar innah kok ismu innah. Fi mahalli raf'in khobaru innah. Jadi hum di sini dia sebagai khobarnya innah ya. Di sini diharokati dhammah karena untuk menghindari bertemunya dua sukun ya. Karena kalimat setelahnya kan ada al-muflihun, ada alif lamnya, makanya diharokati dhammah. Nah, ana ulangi ya. Untuk hum dhamirun munfasil, dhamir yang terpisah ya. Jadi biasanya kan mutasil. Nah, ini munfasil atau berdiri sendiri dia itu. Mereka itu adalah orang-orang yang mukhlis atau yang beruntung. Hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu innah gitu ya. Al muf al muflihun al muflihuna na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu ya. Wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Jadi nunnya itu adalah pengganti dari tanwin dari ism mufrad. Jadi gitu ya. Al muflihun itu dia jamak mudzakkar salim ya. Natnya hum jadi marfu. Kenapa kok marfu? Karena dia termasuk isim khobarnya inna. Hum itu khobar inna. Makanya al muflihuna yang itu marfu ya. Oke, ya teman-teman, baik teman-teman afan apabila kena banyak kekurangan, banyak kelemahan, mungkin ada salah ucap, mungkin teman-teman bisa mengingatkan atau diskusi dengan Ana ya. Bisa ditanyakan kembali apabila ada yang kurang tepat atau Ana salah ucap ya, atau mungkin kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan kembali ya. Baik, Ana akhiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah ya teman-teman. Karena istiqomah itu khususnya dalam belajar nahwu, dalam belajar bahasa Arab itu sangat-sangat berat ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman, Allah telah mudahkan kita dapat hidayah Islam itu syukur alhamdulillah. Plus lagi dapat hidayah sunnah, dapat hidayah memahami Islam ini dengan pemahaman salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat itu juga sangat hidayah sangat luar biasa. Plus lagi kita Allah berikan hidayah untuk belajar bahasa Arab. Itu Masya Allah luar biasa. Karena apa ya teman-teman, dari teman-teman kita yang ngaji sendiri, yang apa ya notabene aktif di majelis ilmu, itu tidak sedikit yang mundur atau gugur atau mungkin kurang istiqomah dalam belajar bahasa Arab ya. Ya, karena di awal-awal itu emang berat ya anak-anak aku emang berat ya.
Makanya di sini teman-teman selalu memohon pertolongan Allah ya. Jadi semisal dulu anak kalau kalau berhenti ya, dulu anak sempat berhenti pusing ketika menjumpai kaidah mubtada khobar. Aduh, apa ini? Jiwa ini rasanya ingin kabur ya. Kalau waktu itu anak memutuskan kabur atau berhenti ya, mungkin anak tidak sampai ke level yang saat ini ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita luruskan niat, diiringi dengan doa semoga Allah mudahkan kita istiqomah ya teman-teman ya. Karena istiqomah dalam belajar bahasa Arab itu sangat berat ya. Karena setan itu uh, apa ya, istilahnya itu gandoli lah. Oke, baca ya teman-teman. Ah, saya cukup senang apabila teman-teman itu bertanya, itu membuat anak itu apa ya, lebih bersemangat lah. Kalau teman-teman itu aktif, teman-teman itu disiplin ya, disiplin. Teman-teman mau menyempatkan di tengah-tengah kesibukan. Siapa sih orang yang nggak sibuk ya? Ketika kita sudah mempunyai anak, punya istri, punya suami ya, berbagai kegiatan-kegiatan yang lain ya, itu pasti kita pasti sibuk ya. Tapi bersyukur kalau kita itu bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab ya. Oke, baik. Karena cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.